Halo, selamat sore semua. Wow, girls, semangat sore dan salam wow. Selamat bergabung di acara Wow Masterclass Volume 1. Perkenalkan, nama aku Gita Paramadina, moderator kalian selama 2 jam ke depan. Nah, untuk teman-teman semua, di sini aku minta tolong untuk sebagai bentuk apresiasi kita kepada para narasumber untuk menyalakan kamera kalian dan nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan tentang WeWow terlebih dahulu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali gabung dan pertama kali tahu tentang WeWow. Jadi apa sih WeWow itu? WeWow ini adalah Women Empower Women at Work, sebuah komunitas sosial yang berkomitmen untuk memberikan pendampingan, referensi, dan edukasi bagi perempuan muda dalam bekerja, berkarir, dan berbisnis. Nah, saat ini telah terpilih 2 Wow Girls angkatan pertama yang juga hadir di antara kita. Program ini dikhususkan untuk berbasis mentorship, di mana program utamanya merupakan mentorship eksklusif, intensif, dan gratis. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung atau kemarin sudah pernah mendaftar dan belum ada kesempatan untuk bergabung di WeWork, kalian bisa mengikuti untuk angkatan kedua di tahun depan ya. Selanjutnya, aku mau membahas tentang WeWow Masterclass Volume 1 ini terlebih dahulu. Jadi, WeWow Masterclass Volume 1 ini bertajuk Say No to Workplace Harassment and Bullying. Mengacu pada riset Komnas Perempuan Mei 2020, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 892 kasus hingga Mei 2020. Ini sama juga setara dengan 63% dari total pengaduan sepanjang 2019. Dan kasus kekerasan di ranah daring pun mencatat angka melebihi total daripada tahun lalu. Karena hal ini, WeWow merasa tergerak untuk turut ambil bagian dengan memanfaatkan platform yang dimiliki untuk mengedukasi perempuan muda di Indonesia agar memahami bentuk-bentuk harassment and bullying dalam konteks pekerjaan yang seringkali mungkin teman-teman nggak sadar atau memaklumi hal-hal itu. Nah, untuk teman-teman audiens semua yang ada di sini, kita di sini untuk belajar memahami kira-kira gimana sih cara mengatasinya, apa langkah yang perlu kita ambil. Nah, gimana sih caranya, belajarnya dari apa? Hari ini akan ada 3 narasumber, kakak-kakak cantik, yang akan berdiskusi dengan kita hari ini. Yang pertama ada Kak Hana Kal Rashid. Hai Kak Hana. Hai semuanya, selamat sore. Di sini pagi. Selamat sore. Ya, Kak Hana ini kebetulan lagi nggak di Indonesia ya, jadi Lagi di waktunya. London. Ya. Oke, perkenalan pertama aku mau info-info tentang Kak Hana dulu ya. Jadi Kak Hana ini selama 12 tahun sudah bekerja di industri film dan TV sebagai aktris dan presenter. Namun melalui media sosialnya, ia juga menyuarakan keprihatinannya terhadap berbagai isu yang terkait dengan perempuan Indonesia, khususnya terkait dengan kekerasan dan pelecehan. Kak Hana ini juga berkomitmen untuk terus menggunakan platform media sosialnya untuk mengadvokasi isu tersebut, termasuk kolaborasi. Tentunya dengan saat ini bekerja sama dengan Kita Bisa ya Kak, untuk menciptakan kumpulan dana bagi korban kekerasan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada Kak Mita Agustina. Hai Kak Mita. Halo semua. Nah, Kak Mita ini seorang marketing profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang public relation dan content marketing, dan juga terbiasa menangani multiple projects dengan efisien dan tepat waktu. Saat ini Kak Mutia juga sebagai branding dan marketing communication manager di The House Indonesia. Selanjutnya, untuk narasumber yang terakhir ada Kak Mutia Rahmi. Hai Kak Mutia. Halo. Nah, Kak Mutia ini merupakan salah satu dari 10 kakak mentor WeWow dan saat ini bekerja sebagai bisnis spesialis di Telkom Indonesia dan founder startup Back to Our. Lulusan S2 dari Institut Teknologi Bandung dan saat ini telah menjalani karir 11 tahun sebagian besar berada di dunia teknologi. Untuk teman-teman semua yang sudah bergabung baik di Zoom atau via live streaming YouTube, aku mau info juga
kita sedang mengadakan kolaborasi dengan UKM Ibu Pertiwi. Ini merupakan program kolaborasi sebagai bentuk apresiasi WIWO terhadap pemilik-pemilik UKM perempuan di luar sana. Nah, untuk caranya kita mengadakan giveaway dan caranya nanti akan diinfokan oleh teman-teman WIWO di sini melalui via kolom chat YouTube maupun Zoom ya teman-teman semua. Oke, mungkin aku mau lanjut ke narasumber yang pertama. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Mita. Hai Kak Mita. Halo. Oke, sebagai pembuka nih ya Kak, aku mau nanya, kira-kira nih menurut Kak Mita tuh apa sih definisi dari bullying at workplace? Kalau bullying itu sebenarnya artinya luas ya. Mungkin kalau dulu zaman sekolah tuh taunya bullying ya senior ke junior aja. Tapi sebenarnya di tempat kerja sendiri tuh juga bisa terjadi gitu. Apalagi kalau di tempat kerja tuh biasanya nggak hanya soal fisik tapi juga bisa verbal juga gitu. Kayak misalnya sering terjadi di kantor nih ya. Misalnya digosipin rekan kerja lain, diejek atau jadi bahan bercandaan, atau bisa juga bentuknya intimidasi yang supaya kita melakukan action tertentu itu juga sebenarnya merupakan part of bullying sih menurut aku. Oke, nah kan background dari Kamita ini kan juga bekerjanya di bidang media, korporasi, dan sebagai public relation marketing. Nah, lingkungan dunia kerja kreatif ini kan juga rentan ya, khususnya untuk entertaining klien, terus kita gimana caranya komunikasi dengan partner bisnis dan kolega. Nah, kira-kira Kamita ini kan juga sosok perempuan dengan hijab, lalu pernah nggak sih Kak Mita ini mengalami harassment bullying di kantor Kak, atau mungkin di kehidupan sehari-hari Kak Mita? Kalau kejadian harassment beberapa kali sih pernah mengalami. Mungkin aku cerita yang pertama dulu ketika aku baru jadi anak fresh graduate, baru kerja di tempat kerja baru. Itu yang aku ingat tuh waktu aku awal-awal kerja ya. Jadi ada salah satu rekan kerja di kantorku yang biasalah kalau ada karyawan baru kan suka goda-godain lah, apalah cantik lah, apa komen-komen seperti itulah. Terus mulai ngechat, mulai nanya-nanya yang menjurus ke arah pribadi gitu. Cuman aku di situ pikirnya cuman ya udahlah gitu. Cuman ini orangnya iseng aja gitu. Jadi aku tidak terlalu memikirkan gitu. Terus sosok yang melakukan ini juga udah bapak-bapak, udah berkeluarga gitu. Jadi aku tidak terlalu memikirkan. Belum menganggap itu harassment waktu itu. Sampai pada akhirnya puncaknya itu dia datengin ke meja aku, terus dia ngasih aku seamplop isinya uang dan lilin aromaterapi. Aku nggak tahu maksudnya apa itu. Cuman di situ aku merasa tersinggung, aku ada perasaan maksudnya apa ya? Jadi menurut dia bisa dibayar pakai uang atau gimana gitu? Aku tersinggung di situ. Jadi aku langsung datangin ke meja dia lagi, terus aku balikin semuanya, terus aku bilang please stop, please berhenti. Aku cuma ngomong satu kata itu doang, terus habis itu aku langsung ke kantor HR, terus aku bilang apa yang aku alamin sampai hari ini gitu dan membuat aku nggak nyaman. Nah, kebetulan setelah kejadian itu aku dapat panggilan kerja dari tempat lain, jadi memang nggak lama selangnya habis itu setelah kejadian itu aku resign dari kantor itu, tapi habis itu aku blok deh chatnya dari segala macam. Tapi dari situ aku baru tahu kalau itu sebenarnya bentuk harassment gitu, walaupun mungkin dia karena pas aku curhat ke HR bilang oh iya si bapak ini memang suka begitu ke karyawan baru. Jadi kayak tidak ada rasa safety di situ gitu. Jadi untungnya alhamdulillahnya aku dapat kerja tempat lain ya habis itu resign gitu. Nah, kemarin aku juga sempat buka question juga di Instagramku gitu. Pernah nggak sih ngalamin harassment di kantor? Nah, mereka tuh rata-rata yang cerita ke aku, mereka bilang iya pernah, terus what you do about it gitu. Mereka nggak bilang bisa speak up, mereka malah memilih untuk menyimpan sendiri karena ngerasa pihak perusahaan atau pihak company-nya juga nggak akan mendengarkan apa yang aku keluhkan ini gitu. Jadi itu mungkin jadi satu poin juga bagaimana harassment atau bullying itu bisa terjadi gitu sih. Sama ada satu lagi kejadian yang mungkin ini bukan harassment ya, tapi lebih ke jadi ada sebuah budaya company yang mungkin mereka sudah terbiasa seperti itu, terus aku masuk, aku mencoba thinking strategically dan mereka
nggak bisa terima itu gitu. Jadi aku pernah di suatu company, aku sebagai markom di situ. Biasa kan kalau anak baru kan pasti gather insight kan, ngobrol ke divisi ini, ke divisi sales, ke divisi produksi, semua biar tahu gitu apa yang what's going on in this company gitu. Setelah itu aku ngobrol tuh sama sales manajernya, aku ngusulin kayaknya kita di marketing bisa melakukan hal ini itu aku jelasin deh gitu. Inisiatif apa yang bisa kita lakukan. Terus dia menjawab, sebenarnya kalau di sini yang penting bukan strateginya, tapi gimana kita bisa maintain, gimana kita bisa entertain customer kita. Yaitu dengan ngasih barang mewah, bukain kamar, ngasih liburan itu udah cukup kok, nggak perlu susah-susah mikir strategi markom itu seperti apa. Di situ walaupun dia nggak harass aku, tapi aku merasa tersinggung gitu. Aku merasa kayak, jadi posisiku di sini tuh sebagai apa gitu kalau misalnya aku tidak perlu mikir strategically gitu. Sempat demotivate juga di tempat kerja tersebut kayak lu ngapain ya kerja di sini gitu. Cuman back again aku malah pengen ngebalikin lagi tujuan pertamanya aku direkrut di sini tuh apa. Jadinya akhirnya aku inisiatif bikin survei ke semua customernya, terus di situ malah jadi menemukan tuh, oh ternyata produknya kita tuh kurangnya di sini, di situ, dan ini bisa kita perbaikin sebenarnya. Setelah itu baru aku present ke atasanku sama ke orang itu juga gitu tentang strategi selanjutnya. Jadi ya itulah, jadi aku malah pengen nunjukin valuable posisinya aku di kantor setelah diomongin kayak gitu. Diomongin kayaknya nggak perlu deh strategi susah-susah gitu. Itu sebenarnya walaupun bukan harassment tapi buat kita menjadi demotivated dan merasa apa ya tidak dihargai posisi kita saat itu gitu sih. Kurang lebih itu. Banyak sih kejadiannya sih kalau mau diceritain ini panjang banget soalnya. Tapi maksudnya Kamita udah merasakan hal-hal kayak gitu tuh dari awal kerja kah atau setelah mungkin beberapa tahun kerja akhirnya mengalami hal itu gitu? Justru di awal-awal kerja ya, justru makin kesini aku ngerasanya nggak tahu ya, mungkin karena posisinya aku pun juga bukan fresh graduate tapi memang udah posisi manajer, terus perusahaannya juga sudah mulai tertutup, terus sudah mulai lingkupnya udah tahu lah paling kerjaanku tuh di sekitar itu gitu. Jadi so far sih makin lama malah makin terkontrol lingkungannya seperti apa ya. Justru pas awal-awal tuh yang biasanya masih baru nyari kerja kan, ya udahlah di apapun juga, di perusahaan apapun juga ambil aja lah, yang penting udah dapat pekerjaan, dapat pendapatan tertentu gitu kan, mindsetnya masih gitu. Kalau sekarang mungkin kita juga lebih picky juga ketika pindah-pindah perusahaan, jadi udah lumayan berbeda sih gitu. Oke. Tapi memang kalau misalnya harassment yang satu aku garis bawahi ya, aku pernah mengalami juga di tempat umum gitu, kayak di angkot gitu pernah juga. Itu tuh yang pasti efeknya tuh bakal jadi traumatis buat korbannya gitu. Terus juga jatuhnya karena kita juga belum ada payung hukumnya yang jelas, kita malah jadi memilih untuk menyimpan kejadian itu sendiri gitu. Kayak waktu itu aku pernah ngalamin di angkot, pernah kayak gitu juga. Aku turun dari angkot itu tuh aku nggak bisa nelfon siapapun untuk minta tolong untuk apapun. Aku malah milih aku ke kamar mandi McD yang 24 jam, terus aku nangis di situ karena aku shock banget. Terus karena aku mikir gini, kalau aku cerita nih, aku ingat aku habis pulang event jam 11 malam, setengah 11. Emang salahku juga, aku nggak memilih untuk naik kendaraan pribadi, malah milih naik angkot gitu. Nah itu aku pikir itu, kalau aku ngomong nih, aku cerita gitu ke orang, iya pulang malam, pasti yang ditanyain adalah, lagian udah pulang malam ngapain naik angkot sih, kenapa lo naik mobil pribadi, atau kenapa nggak minta jemput, atau nggak, kenapa lo perempuan pulang malam gitu, padahal kan yang namanya event, markom, pasti udah tahu lah, pasti ada begadangnya, ada pulang malam, segala macam. Dibayangin dengan omongan-omongan seperti itu, jadi aku memilih untuk nggak ngomong selama beberapa waktu, baru akhirnya aku bisa cerita, karena itu kejadiannya traumatis banget. Nggak mungkin ini ketika di kantor juga yang mengalami juga ketika aku kemarin buka open question di Instagram, banyak juga cerita gitu, nggak mau bilang ke orang, takut dibilang baperan lah, takut dibilang bercanda doang, ntar gue geeran lah gitu. Banyak ininya lah, banyak boundariesnya untuk bisa cerita ke orang. Makanya kita memang mungkin harus normalize tentang pembicaraan tentang harassment, dan juga supaya orang tuh juga bisa berani speak up gitu tentang ini gitu, nggak ragu-ragu lagi. Mungkin itu ya. Ya, setuju banget untuk teman-teman bisa speak up dan jangan takut kalau misalkan mungkin nanti akan ada feedback kalau kita sudah cerita ke teman-teman kita juga kali ya. Oke. Terus aku mau nanya juga nih ke Kamita. Lingkungan industri kreatif khususnya di pekerjaan Kamita ini kan biasanya juga perlu ada gaya komunikasi antar
kolega, partner bisnis, atau klien gitu. Nah, biasanya kan kalau kita ini ngobrol ke mereka itu gayanya santai dan bukan pakai bahasa yang perlu baku gitu ya. Pernah nggak sih Kamita tuh dibercandain sama teman-teman kantor Kamita, terus menjuruslah ke harassment atau mungkin bercandaannya yang benar-benar udah kelewat batas banget. Nah, kira-kira apa yang Kamita lakukan kalau misalnya pernah juga merasakan hal itu? Ya, ini ada benernya sih, karena biasanya emang kalau apalagi kerjaan markom ya biasanya emang sampai malam lah, ada ngelembur lah, ada sampai paginya. Kadang-kadang kita suka tidak disengaja mencari objek bahan bercandaan atau jadi bahan bullying gitu. Kalau aku sendiri sih kayaknya aku belum pernah mengalaminya secara langsung gitu ya kalau di pekerjaan kayak gitu. Tapi beberapa rekan kerjaku pernah curhat kayak gitu supaya jadi bahan bercandaan gitu. Yang pasti yang mesti dilakukan adalah kita mesti acknowledge the red flag sih, kayak kita tuh tahu itu sebenarnya udah ada insting di dalam diri sih, kayak ini salah deh bercandanya deh, ini harusnya nggak begini gitu. Tiap orang tuh punya batasannya sendiri-sendiri kan, bercanda itu tuh mesti sampai mana gitu. Nah, yang pertama itu sih mesti acknowledge the red flag, dan kalau misalnya memang nggak suka, ya speak up orang itu, kayaknya nggak lucu deh bercanda kayak gitu deh, nggak suka deh kalau bercanda kayak gitu, harus ada omongan itu keluar. Itu juga buat kita set boundaries ke orang-orang di sekitar kita, kalau bercanda sama kita tuh cuma sampai sini doang gitu, nggak sampai lebih dari itu yang mungkin harus dilatih juga gitu, this is okay, this is not gitu, mesti ngasih boundaries yang jelas. Dan kalau misalnya beberapa orang mungkin nggak bisa speak up, nggak enak gitu, jadi cenderung diam, ya udah keluar dari area itulah, keluar pindah area kerja atau gimana gitu. Misalkan ada mereka ngumpul di satu tempat, pindah ke area lain untuk bisa bekerja. Intinya biar orang lain tuh tahu kalau kita tuh not okay with that kind of jokes gitu. Gitu sih mungkin ya saranku. Oke, terima kasih. Karena mungkin kayak aku sih dengar cerita teman-temanku kayak ya bercandanya sebenarnya biasa sih, cuma mungkin aku lagi capek hari itu jadi aku merasa sensitif, dia ngomong gitu. Tapi pas aku dengar ceritanya, oh iya itu memang menjurus ke harassment, dan kalau misalnya kamu nggak nyaman, kamu berhak banget sebenarnya untuk speak up, untuk jangan bercandain seperti itu gitu. Gitu Yes. sih. Speak up itu penting banget. Dan jangan diem doang. Penting tapi susah pasti, apalagi kalau di situasi gitu pasti sulit untuk bisa speak up gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kamita. Selanjutnya mungkin aku mau lanjut ke narasumber yang kedua. Ini ada Kak Hana. Hai Kak Hana. Hai. Hai, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman di Indonesia baik semua, kangen Indonesia. Masih belum balik ya Kak ke Indonesia? Belum nih, nunggu corona bye-bye dulu. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya ke Kak Hana nih. Kak Hana ini sendiri kan mulai karirnya sudah di dunia entertainment, dan mungkin nggak asing banget yang namanya dibully atau diharas di lingkungan pekerjaan kakak, mau di secara offline atau online via media sosial. Boleh nggak sih ceritain dari Kak Hana satu atau dua hal yang pernah Kak Hana alami gitu? Kayaknya sama seperti Mbak Mita, pengalamannya banyak yang tidak menyenangkan. Kalau selama saya angkat bicara soal harassment di tempat kerja tuh, tadinya saya pikir, oh di industri entertainment tuh rentan banget untuk perempuan-perempuan mengalami harassment. Tapi makin banyak saya bicara sama teman-teman perempuan lain dari industri lain pun ternyata it's so prevalent in every single industry. Tidak hanya di industri saya, tapi di perkantoran, in agriculture, dimanapun itu, perempuan-perempuan itu semua mengalami, and that's something that has to stop. Kalau untuk saya sendiri, ada satu komen dari Mbak Mita tadi yang komentar dari HR, Bapak suka begitu, atau Bapak itu suka begitu. Itu sesuatu yang memang sering banget terjadi di lokasi syuting, di mana ada beberapa aktor yang sudah terkenal, oh emang suka begitu, tapi komentar seperti itu pun menunjukkan betapa abai orang terhadap this issue. Seakan-akan ini menjadi rahasia umum bahwa orang ini suka begitu dan melakukan itu berkali-kali, tapi kok nggak ada sanksi apapun kepada dia, dan itu adalah sesuatu yang yang selalu terjadi in our industry.
Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya udah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting at least on 2 occasions. Yang pertamanya adalah waktu syuting sebuah film dan lawan mainnya seorang aktor senior dan dia adalah pelakunya. Dan sesuatu yang kita harus mengingat kalau ngomongin harassment atau bullying, itu sering terjadi karena relasi kuasa. Karena ada kondisi di mana ada satu orang yang dianggap lebih berkuasa dibandingkan satu orang lain gitu. Dan itu sering menjadi alasan kenapa dia bisa mendikta atau menyakiti korban gitu, karena dia merasa lebih kuasa. Nah, kenapa penting menyebut bahwa dia adalah aktor senior? Karena itu, relasi kuasanya terletak di situ. Saya pemain baru, dia adalah seorang senior yang lebih didengar oleh orang-orang, lebih dikenal sama orang-orang, dan working environment juga diciptakan seolah-olah saya sebagai orang baru harus bersyukur bekerja sama dengan orang ini. Karena dia senior, dia bagus, dia ini dan itu. Dan orang ngomong kayak gitu pun secara nggak sengaja itu juga melanggengkan dan makin menjadi tuh yang namanya relasi kuasa, di mana ada orang yang diposisikan tinggi banget, ada saya yang baru masuk, jadi sangat memungkinkan untuk dia memanfaatkan posisi dia untuk melecehkan saya, dan itu memang yang terjadi. Dan kedua kali saya juga mengalami pelecehan seksual dalam bentuk ciuman yang tidak saya inginkan dari lawan main saya, dan sayang sekali itu juga terjadi karena again relasi kuasa. Orang ini adalah orang yang lebih powerful, lebih terkenal, lebih dibutuhkan oleh produksi, jadi dan udah terkenal genit dan idenya itu, tapi lagi-lagi oh dia memang suka begitu, seakan-akan harus dilumrahkan gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini yang perlu diperjelas adalah definisi kekerasan atau pelecehan seksual kali ya, atau definisi kekerasan ya. Saya punya naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena itu adalah undang-undang yang kita sangat butuh, tapi mungkin saya udah tulis beberapa poin untuk share sama teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin soal definisi kekerasan, ini diambil dari Yayasan Pulih yang adalah satu LSM yang luar biasa yang memberi pemulihan kepada korban kekerasan. So, menurut mereka, kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Poin-poin yang sangat penting dalam kekerasan seksual itu adalah aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Ini sangat penting karena bullying atau harassment yang terjadi di tempat kerja atau dimanapun kita berada, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Consent tidak ada. Jadi that's the main point. Apa yang membedakannya, yaitu it's something yang tidak ada consent, tidak ada persetujuan dari both pihak gitu. Dan yang kedua, kan ada pelecehan atau kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan ada yang non-fisik. Jadi untuk yang bentuk fisik itu contohnya seperti sentuhan, colekan, usapan, dekapan, atau ciuman, seperti apa yang saya ngalamin. Ada juga yang bentuknya non-fisik, seperti siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan aktivitas seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau foto secara diam-diam tubuh seseorang. Jadi, dengan teman-teman udah tahu itu, mungkin sekarang akan lebih aware jika ada yang ngomong bernuansa seksual kepada kita di tempat kerja, atau jika ada yang colek, atau yang melakukan hal-hal kayak gitu, pokoknya that's the definition. Jadi, teman-teman akan tahu persis saat you're being harassed. Karena aku ngerasa masalahnya gitu, kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya yang kita ngalamin adalah pelecehan. Kita hanya bisa berasumsi, sedangkan now I've given you the definitions seperti itu. Jadi pentingnya kita raise awareness tentang ini,
pentingnya kita speak up seperti Mbak Mita juga udah bilang tadi, dan kita harus selalu sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bukan salah kita, bukan salah korban, ada kesalahan pada pelaku dan pada sistem atau environment di tempat kerja yang tidak melindungi kami gitu. Banyak banget ya, maaf ya. Oh, tapi ini benar-benar membuka kita untuk perempuan-perempuan juga harus sadar akan hal ini ya semuanya. Harus sangat sadar, dan tidak hanya perempuan, laki-laki juga harus sadar, karena kan pelecehan bisa terjadi tidak hanya kepada perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada lelaki. Dan relasi kuasa itu, walaupun akarnya dari budaya patriarki yang memposisikan lelaki di atas dibandingkan perempuan, tapi relasi kuasa juga bisa dilakukan oleh perempuan untuk melecehkan lelaki. Jadi kita semua harus aware tentang itu. Yes. Terima kasih penjelasannya Kak Hana. Nah, balik lagi kita. Dengan hal-hal yang pernah Kak Hana alamin, pernah kejadian di dalam kehidupan Kak Hana ini kan menjadi titik balik Kak Hana juga menjadi seorang penggiat aktivis anti kekerasan seksual ya. Nah, Kak Hana ini kira-kira tuh perlu apa sih kita sebagai perempuan-perempuan juga untuk menjadi seperti Kak Hana dan teman-teman aktivis lainnya untuk menyuarakan bahwa hal-hal ini tuh tidak boleh terjadi terus-terusan gitu? Yang pertama kita harus sadar kita punya power. Sering banget kita ngerasa kayak, aduh ini terjadi kepada saya, kayaknya nggak ada orang yang lain yang mengalami, kita terlalu memendam dan merasa bahwa kita sendiri dalam hal ini. Tapi we are not alone. Sebenarnya yang mengalami ini secara diam-diam, behind the curtains, banyak banget. Dan kalau kita mulai membicarakannya, kita akan sadar betapa sering ini terjadi. Dan dari satu orang yang merasa sendiri, akan muncul ratusan, ribuan, jutaan orang yang mengalami hal yang sama. Dan saya sangat percaya bahwa kita semua punya power sebenarnya. Nggak harus terkenal untuk punya power, nggak harus kaya untuk punya power, harus berani aja, dan harus informed. Jadi kita selalu harus mencari tahu soal this kind of stuff. Kita harus educate ourselves juga. Kita harus mencari informasi dari, ya mungkin dari publikasi seperti Magdalene yang menjadi salah satu media partner di sini, yang selalu ada artikel-artikel tentang isu perempuan atau isu-isu yang perempuan mengalami, especially harassment. They talk a lot about harassment. So read dari perspektif yang gender neutral, dari perspektif yang dari ahli, karena kan kalau ngomongin isu ini, kita memang sebaiknya kita ngomong ke ahli ya, kita mendengarkan orang yang memang know what they're talking about. Kita nggak boleh mendengarkan orang yang tiba-tiba talking about this issue, especially kadang kan suka ada bercandaan di community aktivis, mungkin all male panel contohnya. Ngomongin isu perempuan, tapi kok panelis semuanya lelaki? Kayak, emang tahu rasanya jadi perempuan? Emang pantas untuk informing us tentang issues that affect us gitu? Jadi teman-teman harus educate yourselves pastinya untuk menjadi lebih informed. Harus speak up. Saya tahu itu nggak gampang, tapi mulai aja dengan your closest friends mungkin, atau lingkungan di mana kalian merasa aman. Collectively, kita sangat kuat loh, actually. Dan itu sesuatu yang aku ngerasain atau aku observasi waktu kasusnya Ibu Baik Nuril. Kalau teman-teman tahu, sempat ada Ibu Baik Nuril ini adalah guru dari Lombok kalau nggak salah, korban kekerasan, tapi malah dia yang di penjara kan, dan karena bisa kena pasal UU ITE kalau nggak salah. She's the one who's a victim who has proof, ada bukti soal pelecehan yang menimpa dirinya, tapi malah dipakein pasal problematik itu untuk memenjarakan dia. Collectively, orang pada sign petition ini segala macam untuk melobi kepada Jokowi untuk dia dikasih amnesty. And through all of that, dari advokasi itu untuk this one woman who has been a victim of the system, akhirnya bisa dibebaskan.
Kita punya power sebenarnya, apalagi kalau kita come together untuk isu ini. Jadi selalu mengingat itu, you have power sebenarnya. Harus digunakan untuk sesuatu yang baik. Dan ada support system di luar sana. If you feel alone, ada support system. Tinggal dicari. Teman-teman bisa cek organisasi seperti Holabek Jakarta, bisa cek Lentera, bisa cek even di Jakarta Feminist Discussion Group. Pokoknya ada banyak, dan mungkin nanti habis ini aku mention di IGS account-account yang mungkin teman-teman mau follow biar bisa dapat edukasi yang komprehensif soal ini dan bisa tahu bahwa ada banyak kok orang yang fighting for this issue dan akan menjadi support system untuk teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Hana. Aku juga mau nanya lagi nih. Selain lembaga-lembaga juga, terus ada aktivis-aktivis lainnya yang mungkin saat ini juga sudah tergerak untuk membantu teman-teman yang terkena bullying atau harassment, khususnya mau perempuan muda atau perempuan yang istilahnya sudah berumur pun juga, mereka juga beberapa kali pernah ada yang mendapatkan bullying atau harassment itu sendiri kan. Nah, dari pemerintah sendiri kita ini kan sebenarnya mungkin ada beberapa kali kita lihat kasus yang kayak tadi mungkin Kak Hana cerita juga, itu sering banget kita abaikan dan seringkali mungkin disangkut pautkan dengan undang-undang atau peraturan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kekerasan seksual itu sendiri atau kekerasan dimanapun berada tentang perempuan itu sendiri. Nah, aku mau nanya nih, sebagai lembaga baiknya tuh mau dari pihak pemerintah atau sebagai aktivis itu membantunya selain dengan cara yang mungkin udah lumrah di kita semua, udah ada selain undang-undang, itu apa sih yang harus dilakukan? Kalau ngomongin pemerintah dan kebijakan yang kita punya suka tepok jidat. Memang sembari kita educate ourselves, kita mulai speak up, kita raising awareness tentang isu ini, sangat harus ada dari atas kebijakan yang melindungi kita semua kan. Sayangnya, undang-undang yang ada sekarang memang tidak melindungi kita. Makanya dipropose RUU penghapusan kekerasan seksual. Undang-undang yang dibuat khusus untuk melengkapi undang-undang yang lain yang ada, yang memperluas definisi kekerasan seksual. Karena yang ada sekarang sangat minim dalam definisinya. So memang kita butuh kebijakan dari atas, dan kita juga butuh komitmen dari pihak yang berwenang untuk menangangi these kind of issues. Karena kita bisa, in a most positive scenario, kita semua nih educated banget soal isu ini. Kita semua tahu definisi kekerasan apa. Kita tahu kita mesti ngapain, kita mesti lapor. Tapi saat kita ke tempat yang semestinya kita lapor, kalau hukumnya lemah atau kalau implementasinya lemah, ya what's the point? Tetap nggak bisa jalan. Makanya kita juga butuh advokasi kepada pemerintah kita untuk sahkan RUU PKS ini dan juga untuk create sistem di mana tidak akan ada victim blaming saat melapor contohnya. Karena kan sekarang yang melapor soal ini kan sangat minim kalau kita melihat secara formal ya, secara polisi. Tapi within our own workplace, within these offices, within these work environments, within produksi film misalnya, kita juga butuh sistem yang address isu ini. Mungkin Mbak Mita atau Mbak Mutia bisa menjelaskan soal sistem in their own workplace ya. Kalau di industri film, nggak ada tuh sistemnya. Jadi, it's very difficult. Kalau harassment terjadi atau bullying terjadi, nggak ada HR. Jadi nggak bisa, bingung mesti lapor ke siapa. Kalau mau ke produser mungkin bisa, tapi kan hubungan antara produser dan pemain baru kadang kan sangat jauh nih. Jadi untuk nge-link ke mereka juga susah. Lagi-lagi, there's this idea of relasi kuasa dan hierarki segala macam. Tapi beruntung sekali sekarang ada banyak sekali female filmmakers, female producers, female directors yang sudah mulai sadar soal ini, dan mungkin karena mereka sebagai sutradara atau produser nggak pernah ngalami pelecehan. Toh mereka yang pemimpin di situ, nggak beranilah pelaku melakukan itu kepada mereka. Tapi bawahan mereka, kru mereka, pemain mereka semuanya mengalami. Jadi sekarang di spearhead oleh orang seperti Mira Lesmana dari Miles Films, seperti
Gina Esnur, sutradara dari Dua Garis Biru, di mana mereka bikin di dalam kontrak pasal soal pelecehan. Kalau saya kasih tahu ke teman-teman, kalau untuk kontrak film biasanya ada pasal soal narkoba atau legal issue yang lainnya. Pokoknya kalau terlibat dalam ini, itulah adalah grounds untuk menghentikan kontrak dan kena denda ini segala macam. Dalam experience saya, harassment lebih banyak terjadi daripada itu. Yang lebih nyata yang terjadi di setiap lokasi adalah harassment sebenarnya, adalah bullying. Jadi seharusnya pasal itu ada. Ada beberapa orang yang sadar sama isu ini yang udah mulai membikinnya. Bahkan Mbak Gina pun, dia bikin, kayak kalau dia mulai syuting tuh, dia bikin kayak notifikasi yang dia tempel di lokasi soal harassment. Harassment itu apa? Bullying itu apa? Kita zero tolerance untuk perilaku seperti ini. Dia meminta setiap kru dia menandatangani integrity pact. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan ini. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya sangat menunggu main di filmnya dia supaya bisa melihat aslinya seperti apa dan terwujudnya seperti apa di lokasi syuting. Karena itu bisa menjadi preventative method. So that system is extremely important. Waktu saya mengalami pelecehan di lokasi itu, saya sempat cerita ke sutradara. Sutradaranya ingin membantu, tapi at the same time sistem atau SOP-nya nggak ada. Jadi bingung juga cara mau bantunya gimana. Jadi dia sarankan, ya udahan lo coba jauh aja dari orang ini. Yang emang gue lakuin, gue menjauh dari orang ini. Tapi kan kalau dia datang ke gue terus, gimana? There's only so much that I can do. Dari situ sempat produser samperin dan nanya, karena pada saat itu yang melakukan pelecehan kepada saya itu ternyata saya bukan yang satu-satunya. Ada 2 perempuan lain di lokasi itu yang mengalami pelecehan dari orang yang sama. Baru mereka ngerasa kayak, oh wow, this is becoming something ya Han, gitu. Sedangkan in my head, 1 orang mengalaminya aja udah cukup kali untuk lo bertindak, masa mesti nunggu 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya nggak sih gitu. Dia sempat nanya sih kayak, what do you want to do? Do you want to write a formal complaint supaya kita bisa samperin orang ini dan menjelaskan ini dan itu. Akhirnya saya dan perempuan-perempuan lainnya memutuskan untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena takut. Orang ini lebih penting dalam industri, lebih berkuasa. What's to stop him untuk hentikan karir saya atau karir kru yang lain? Jadi akhirnya karena sistem itu nggak in place, formally there's nothing that we can do. Kalau sistem itu ada in place secara legal di dalam kontrak, kita semua akan merasa lebih berani untuk lapor. Karena kita tahu we are protected by law, by the contract gitu. So itu yang kita butuh. Secara besar, pemerintah harus do something dan harus sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Harus ada gender training juga untuk pihak berwenang seperti polisi untuk menghandle this kind of stuff. And at the same time, in every corporation, in every tempat kerja, mereka sudah harus memikirkan gender mainstreaming dan implementasi apa yang bisa dilakukan to stop harassment and bullying. Dan while all of this is happening, insya Allah dari atas, kita semua educate ourselves, berani, know that you're not alone, and speak up. Yes. Terima kasih, bener banget sih menurutku juga sebenarnya kita semua tetap harus mengedukasi diri kita sendiri, tapi itu semua nggak bisa terjadi, itu semua bisa terjadi dan kapanpun terbalik kalau misalkan pemerintahnya juga kurang peduli dengan masyarakat itu sendiri. Jadi memang peraturan, undang-undang atau peraturan tertulis yang benar-benar dilindungi itu memang harus ada. Oke, makasih banyak Kak Hana untuk cerita-ceritanya. Selanjutnya aku mau mungkin cerita ke Kak Mutia. Hai Kak Mutia. Halo Gita. Hai Kak Mutia. Nah, Kak Mutia ini kan bekerja saat ini di industri teknologi dan mungkin bisa dibilang dominasi yang bekerja di dunia teknologi ini laki-laki, pria atau laki-laki. Nah, ini aku juga kemarin sempat lihat dari riset yang dilakukan oleh iPrice mengenai keberagaman gender. Ternyata dari 295 tenaga kerja di posisi manajerial tingkat tinggi,
13 perusahaan e-commerce ini yang beroperasi di Indonesia didominasi sama karyawan-karyawan pria. Nah, sedangkan di jenjang direktur, porsi perempuan itu hanya ada di persentase 21%. Sebagai kepala divisi, partisipasi perempuan itu juga terlihat sedikit. Jadi, hanya lebih besar, sekitar 36%. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, karena jumlah perempuan itu masih cukup sedikit kalau bisa kita bilang dan kita lihat. Nah, gimana sih sebagai kamu Tia pandangannya yang bekerja di industri teknologi kalau lingkungan kamu Tia itu didominasi sama pria? Padahal perempuan pun juga bisa untuk bekerja di industri teknologi itu sendiri. Oke, terima kasih Gita. Memang aku langsung aja ya jump into the topic gitu. Kita bicara mengenai kesetaraan gender kalau di sini. Sebelum kita bicara mengenai bullying dan harassment yang ada di tempat pekerjaan kita. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat mengenai gap dari numbers, terutama di teknologi industri. Kenapa kok tiba-tiba ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terus gimana caranya kita untuk bisa survive, gimana caranya kita bisa untuk cope. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sana, kita ngelihat dari minat ya. Mungkin ada hal kaitannya juga dengan minat gitu. Banyak orang yang masih belum punya minat yang cukup besar terhadap industri tersebut gitu. Tapi kalau kita bicara minat karena misalnya teman-teman udah ada yang punya minat ke sana, tapi punya kekhawatiran, sebenarnya saya bisa survive nggak ya? Nah, ini salah satu contoh ya. Mungkin aku mau present sebuah laporan di perusahaan aku yang memang laporan ini pun juga terbuka untuk umum di laporan keuangan. Boleh di-present? Ya. Di slide. Oke. Ini aku langsung ngambil screen capture laporan dari perusahaan Telkom yang membicarakan mengenai gap angka perbedaan karyawan dengan jumlah karyawan laki-laki dengan perempuan. Memang ada gap yang sangat jauh, yaitu perempuannya hanya 25,9%, kemudian laki-lakinya 74,1%. Itu tahun 2019. Tapi angka ini sebenarnya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2017. Nah, dan kondisi ini sebenarnya ditambah lagi pada tahun 2014 itu ada keputusan direksi yang memang menginfokan menyebutkan adanya kesetaraan gender untuk posisi gitu. Jadi sebenarnya siapa saja itu bisa menduduki posisi itu dengan kapasitas dan kapabilitas yang memang dia miliki gitu ya. Kalau dia memang expert di bidangnya, dia punya keahlian untuk memimpin, maka dia layak sebenarnya ada di posisi itu. Justru angka ini sebenarnya yang saya lihat untuk memacu kita semua bahwa kita semuanya bisa. Jadi saya tertarik banget dengan statement yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Hana, yang juga disebutkan oleh Kamita, bahwa we have the power gitu. Hal utama adalah kita harus tahu dulu bahwa kita punya power. Kadang-kadang saat kita ini perempuan, kita juga sendiri adalah pihak yang menganggap kita nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya kita bisa reach any kind of positions that we want gitu ya. Jadi kita harus punya target cita-cita setinggi mungkin karena kita sangat mungkin bisa merealisasikan itu gitu. Tidak perlu takut dengan adanya regulasi yang akan menghambat proses kita bisa mencapai posisi yang kita inginkan. Berikutnya juga sebenarnya yang ingin aku ceritakan itu mengenai how we survive gitu ya. Justru tantangan yang paling besar itu adalah bullying. Kalau di dalam ekosistem korporasi gitu ya, dengan jenjang yang sangat jauh gitu, apalagi di sini juga pengalaman yang saya dapatkan dari teman-teman itu misalkan yang masih first graduate gitu ya atau intern, mereka biasanya adalah pihak yang selalu paling gampang kena bullying itu gitu ketimbang saat kita bicara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau di sini saya sebenarnya melihatnya bahwa kita juga harus reflect ke diri kita. Jangan-jangan kita adalah pihak yang melakukan itu tanpa kita sadari, atau kita di sekitar kita juga sebenarnya adalah korban dari bullying itu, tapi kita tidak speak up, tidak membantu menyelesaikan kondisi gitu. Jadi kalau menurut saya saat kita balik lagi mengenai how we survive gitu loh dalam industri yang didominated dengan laki-laki, yang pertama kita harus pede gitu loh. Kita yakin dulu bahwa kita we can reaching out
posisi apapun yang kita mau coba kejar atau kita raih. Yang kedua adalah kita harus percaya diri bahwa perempuan itu saat ini sudah menerima banyak sekali support gitu ya dari perusahaan gitu ya, yang sifatnya seperti peraturan untuk kesetaraan gender, bahwa kita bisa ada di posisi itu. Jadi itu sih sebenarnya kunci utama yang mungkin harus kita pegang kalau kita bicara mengenai bagaimana kita bisa survive dari kondisi yang dunia pekerjaannya didominasi oleh laki-laki gitu. Oke. Ya. Yang bener banget sih. Maksudnya dari data ini pun kita ngelihat ya, walaupun memang ada peningkatan di tiap tahunnya, tapi memang nggak begitu banyak ya untuk perempuan sendiri yang bekerja di dunia teknologi industri itu sendiri. Oke. Ya. Mungkin aku mau lanjut tanya-tanya ke kamu Tia gitu. Kalau kamu Tia sendiri tuh pernah nggak sih dibully di kantor saat ini atau mungkin kantor-kantor sebelumnya yang terkait dengan pekerjaan kamu Tia? Definitely, itu pasti ya dialami oleh semuanya, apalagi kita di dunia karir ya, kita masuk di dunia profesional nggak out of sudden kita mencapai posisi yang sudah tinggi gitu, kita harus melewati jenjang karir, kemudian juga pada saat kita mungkin ini juga terjadi saat di dalam dunia entertain gitu ya, kita tuh pasti mengawali dulu, ada prosesnya dulu gitu loh, dan bullying itu mungkin menjadi salah satu hal yang sebenarnya sangat berdampak di dalam proses dalam percaya diri kita ya, untuk kita bisa melihat gue bisa nggak sih sebenarnya sampai titik itu gitu. Aku sendiri punya pengalaman tentunya. Sebenarnya ini mungkin aku share pengalaman pribadi aku pada saat aku lagi mau menjadi sebuah pembicara di satu event. Di situ adalah event yang cukup bergengsi dan itu dilakukan di Singapura, jadi ada event teknologi itu. Pada saat itu aku adalah represent speakers dari perusahaan aku. Kita bicara mengenai bisnis teknologi blockchain. Pada saat itu aku udah pasti dong, karena ini kan bukan di negara sendiri, and then it's gonna be my first international seminar, dan aku take a good care of my look dong gitu. Nah tapi pada saat aku lagi duduk, tiba-tiba ada audience yang berpikir bahwa aku adalah SPG-nya. Jadi mereka instead of having a discussion with me about the technology, mereka malah berpikir aku bisa escorting mereka untuk aku mesti duduk di mana, apa segala macam. They think aku SPG-nya dari acara itu gitu loh, because I was like standing on the side of my booth gitu kan gitu. Jadi mereka seperti itu. Cuman gimana ya, balik lagi sebenarnya kita pun juga harus bisa behave gitu. Bagaimana kita bisa mempresent diri kita sendiri. Ada di satu diskusi sebelumnya, event WeWow juga, aku menggunakan istilah, kalau kita mau ngomong, kita harus bisa mendeliver kata-kata kita dengan elegan. Dan jadi memang kita nggak yelling at someone else gitu, atau nggak kita gesture body language kita juga nggak nunjuk-nunjuk atau apa, kita harus bisa stay calm gitu ya, kita harus bisa represent diri kita bahwa kita memang layak ada di posisi itu, dan kita adalah orang yang sedang mau melakukan sebagai speaker gitu, so act as you are a speaker as well gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat lumrah sebenarnya terjadi di dalam dunia pekerjaan gitu, dan kita sendiri juga harus bisa menyikapi dengan baik gitu loh kondisi itu. Lesson learn-nya banyak sekali sebenarnya untuk kita bisa survive gitu ya, dan bisa menjadikan oh iya, kalau kita dibully gitu ya dalam proses jenjang pekerjaan kita harus bisa belajar, tapi bukan artinya kita meng-accept gitu. Misalnya orang membuli kita gitu, kemudian juga karena kita tuh nggak sadar ya kita dibully, dan kita nggak sadar bahwa kita menerima bulian itu gitu. Jadi kita harus bisa kayak you have to be straight to yourself bahwa kamu nggak terima gitu. Mungkin aku juga mau menampilkan satu data ya mengenai bullying itu sendiri. Boleh di-present lagi? Ya, go to the next page ya. Ini sebenarnya bicara mengenai bullying and harassment yang terjadi. Penelitian yang dilakukan hingga tahun 2020, jadi it's pretty fresh. Dan di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah umur, yang kedua adalah tingkat pendidikan.
And surprisingly, data di sini sebenarnya yang lebih banyak dipresent kalau dari segi pendidikan itu adalah yang berjenjang di S1 sampai dengan S2. Nah, kemudian itu yang paling tinggi ada di situ. Kemudian kalau dari sisi umur, itu justru dari umur 25 sampai dengan 40 tahun. Kalau pertanyaannya, kok malah terjadi di umur sekian gitu. Nah, ini sebenarnya terjadi karena mereka adalah pihak-pihak yang sudah berani speak up gitu. Mereka udah berani melaporkan gitu. Jadi saya pengen encourage buat teman-teman yang memang ada di sini gitu ya, bisa juga mengingatkan ke teman-teman yang mungkin adik-adiknya yang masih di bawah umur gitu ya, yang bukan di usia rentan antara 25 dengan 40 tahun, bahwa saat mereka itu menerima harassment gitu dari lingkungannya atau dari orang lain yang dia nggak tahu tapi itu adalah pelecehan gitu atau itu adalah kekerasan, dia harus berani untuk speak up gitu. Jadi beberapa link yang tadi sudah dijelaskan Kak Hana, juga dijelaskan oleh Kak Mita, itu bisa menjadi bahan refleksi buat kita bahwa ya kita harus speak up gitu loh. Jadi, itu yang menurut saya juga harus kembali diingatkan dan disuarakan. Begitu. Oke, ini benar-benar melihatkan kita semuanya bahwa masih banyak loh yang belum paham itu semua ya. Nah, kalau balik ke kamu Tia, tuh kalau pernah dibully dan harassment tuh gimana sih cara ngatasinnya, atau apakah cerita ke orang lain atau kamu tuh ngelapor atasan atau bagaimana sih? Kalau tadi kita dengar dari Kak Mita pun dia lapor ke HRD langsung gitu. Dari kamu itu sendiri gimana? Kalau dari sisi profesional ya di pekerjaan gitu di kantor itu memang udah pasti kita kalau itu terjadi di dalam ekosistem dunia pekerjaan kita di kantor, kita bisa langsung ngomong sama human capital orang HC. Tapi ternyata kalau orang HC aja nggak cukup, mungkin ya saya rasa di ekosistem BUMN mereka punya yang namanya serikat karyawan atau sekar. Nah, itu adalah wadah yang sifatnya untuk menyuarakan hal-hal yang memang mereka tidak bisa suarakan melalui sesuatu yang sifatnya formal gitu. Misalnya ngomong lewat HC nggak bisa, biasanya mereka akan masuk ke channel lain ya, dan itu adalah sekar gitu, serikat karyawan. Dan itu nggak cuma di Telkom aja ya, kelihatannya itu menjadi hal yang juga diwajibkan untuk semua BUMN memiliki serikat karyawan. Itu kalau di ekosistem pekerjaan. Tapi kalau misalkan dari pertemanan, ini contoh saja ya. Kemarin sebelum acara ini dimulai, aku iseng nih bikin polling sebenarnya di IG aku gitu. Aku cuma pengen tahu ada berapa banyak orang yang merespon pertanyaan aku. Salah satu pertanyaan yang aku lontarkan di dalam polling itu adalah, kamu pernah nggak mendapat perlakuan buruk atau harassment and bullying di ekosistem pekerjaan kamu? Nah, itu kan sebenarnya bukan keluar dari kantor gitu ya, tapi iseng aja lewat IG. And then the results tells itu teman-teman aku banyak yang merespon itu gitu. Dan ternyata berasal dari teman-teman dekat aku yang aku nggak sangka, kamu kenapa gitu. Nah, jadi sebenarnya yang aku lakukan atau yang mungkin bisa kita lakukan adalah membuka diskusi itu gitu dengan teman kita gitu. Karena saat kita anggap bahwa hidupnya baik-baik aja atau kita menganggap kita baik-baik aja, ternyata tuh ada sesuatu yang nempel di kita nih, oke, this is not right gitu. Jadi kita harus bisa lebih terbuka sebenarnya untuk hal itu, tentu dengan orang-orang yang kita anggap bisa kita ajak diskusi. Jadi kalau hal yang udah mungkin ya untuk sampai ke tahap kita bicara dengan expert itu kan nggak segampang itu. Misalnya kayak kadang-kadang kita aja kalau kita sakit kita nggak langsung directly pergi ke dokter gitu, atau nggak harusnya ke dokter gigi itu bukan pada saat kita sakit gigi kan ya, kita cuman checking aja sama gitu. Kadang-kadang kita harusnya saat udah mulai ngerasa ada yang nggak bener, kok aku jadi nggak bisa tidur nih mikirin itu terus, so you better talk gitu dengan orang sekitar kamu dan terdekat kamu gitu. Jadi yang aku lakukan biasanya seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Mita untuk cerita-ceritanya. Nah, selanjutnya ini aku mau tanya langsung ke 3 narasumber. Mungkin Kak Hana dan Kak Mita, Mutia itu nanti bisa saling timpal kalau misalkan ada yang mau menambahkan satu sama lain gitu. Atau silakan ada yang mau jawab duluan juga nggak apa-apa. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Ini kan kejadian bullying atau harassment ini kan memberikan dampak
berdampak kepada profesi atau kehidupan kakak-kakak juga. Nah, gimana sih dari Kak Mita, Kak Hana, dan Kak Mutia itu untuk bangkit kembali dari hal-hal seperti itu? Mungkin boleh dari Kak Mita dulu. Itu jadi bahan pembelajaran ya buat profesi aku juga gitu. Jadi setelah kejadian itu justru aku malah jadi kayak pengen bener-bener nunjukin kalau I am more than just my physical appearance gitu. Pengen nunjukin kalau aku bisa kok, aku pinter, aku bisa mikir strategically gitu, bukan hanya physical appearance gitu. Kalau dari aku lebih ke situ sih. Sama yang kedua justru mungkin kayak tadi Mbak Mutia bilang juga gitu. Kemarin pas aku buka di Instagram Story juga jadi banyak yang cerita dan ternyata berasal dari kantor-kantor lama aku, cerita aku, dan aku ternyata nggak tahu kalau mereka tuh mengalami itu gitu karena mereka memilih untuk diam gitu. Kedepannya sih justru malah pengen jadi membuka suara lagi tentang ini dan mudah-mudahan orang lain juga bisa merasa terbantu ketika mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka alami di kantor. Mungkin itu ya kalau dari aku. Oke. Gitu. Dari Kak Hana mungkin? Kalau dari aku sih, aku ngerasa I get therapy, apa ya, cukup terapeutik untuk bicara sih, untuk let it out gitu. Kalau dipendem terus, ngerasanya bebannya berat banget gitu. Tapi dengan bicara soal ini, dan setelah itu mengetahui bahwa banyak banget orang pernah mengalami hal yang sama, somehow kita saling menguatkan dan kita saling support gitu. Dan solidaritas antara perempuan atau antara penyintas itu menurut gue sesuatu yang sangat powerful, sangat penting. Jadi setelah speak up soal pelecehan yang pernah terjadi kepada saya di lokasi syuting, dari situ banyak rekan kerja yang lain yang DM, aku pernah ngalamin, atau mereka juga mulai berani talk about it. Dari situ, internally kami create semacam support group, di mana bisa, sebelum COVID, bisa ngumpul dan bisa bicarakan all of our experiences. Karena pemulihan itu sangat penting untuk siapapun yang pernah mengalami pelecehan atau bullying, pemulihan itu sangat penting. Ada cara mendapatkan pemulihan secara formal mungkin dengan therapy misalnya ke organisasi seperti Yayasan Puli atau membayar ke tempat lain misalnya, atau itu juga bisa didapatkan dengan sharing with each other gitu. Dengan rasa itu, dengan melakukan itu saya ngerasa dikuatkan dan mungkin itu adalah strength yang saya butuhkan untuk bangkit. And at the same time, saya jadi menganalisa why these things can happen. Menganalisa bahwa relasi kuasa lah yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dinamika ini, membuat saya merasa kayak, I have to know my worth. I have to know that I have power. And I have to know that di dalam industri saya punya skill. Dan saya berhak untuk kerja di industri ini, dan saya berhak untuk mendapatkan tempat aman untuk berkarya dan berkarir. Makin saya menguatkan diri dengan those kind of feelings, saya jadi lebih pede, honestly. Dan I think that's extremely important, to know your worth, to know that this is not my fault, ini adalah kesalahan pada pelaku dan kesalahan pada sistem, tapi saya nggak mau mundur, saya tetap mau di sini, dan saya tetap mau berkarya, and I want to change my industry. Makanya mulai approaching filmmaker, talking about this issue, yuk gabung yuk, bikin perubahan yuk, yuk si pasal pelecehan itu kita jadiin standar yuk, dan karena ada like-minded people setelah bicara, kita jadi come together dan pengen do something about it. So that's what I did, I guess. Oke. Kalau dari kamu Tia sendiri gimana? Ya, mungkin aku akan menceritakan kelanjutan cerita waktu aku disangka menjadi SPG itu. Karena yang menarik dari momen saat itu, hari itu gitu ya, actually it was becoming my motivations to make it really good. My presentation have to be really good. Jadi tuh justru mungkin aku jadi agak merasa bersalah kalau aku ingat cerita hari itu.
aku benar-benar presentasi dan dia duduk di row yang cukup kelihatan gitu ya. After I done my presentations, aku buka Q&A and then like I did it splendidly. So I just like a point, is there any questions? And aku langsung tanya orang itu gitu, is there anything you would like to ask gitu regarding of my presentation gitu. Dan dia kayak feel so ashamed telah membuat aku memperlakukan aku seperti aku adalah SPD di event itu gitu. Jadi justru itu memotivasi aku ya, saat ada orang yang berpikir ya kamu cuman perempuan gitu atau cuman gini gitu. Itu ada kayak kesempatan kita untuk kita bisa prove ke orang lain bahwa enggak seperti itu. Dan biasanya aku bounce back dengan apa ya, satu hal yang aku ingat adalah tujuan aku, goals-nya apa sih gitu. Jadi balik lagi, fokus ke apa yang mau kamu capai gitu. Jangan drown cuman karena ada seseorang yang tidak percaya dengan mimpi kamu itu. You have to believe in yourself that you got the power gitu, dan kamu bisa tunjukin bahwa memang kamu bisa. Itu sih biasanya yang membangun aku lagi setelah aku kena momen-momen yang tidak menyenangkan dalam dunia pekerjaan gitu. Oke, intinya ada semua tetap kita harus positive thinking semua ya. Negative thinking itu semuanya dibiarkan dulu aja, dihilangkan dulu aja. Tapi kita juga tetap harus speak up untuk hal-hal seperti itu dan nggak boleh terjadi lagi di nanti kemudian hari dengan adanya peraturan-peraturan yang juga bisa mendukung hal-hal itu semua ya. Nah, mungkin aku juga mau tanya, kira-kira ada nggak sih kira-kira langkah preventif atau harassment yang dilakukan di tempat kerja ini terjadi lagi, dan gimana sih untuk solusinya selain dari peraturan yang ada dan pendukungan aktivis dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin dari siapa dulu? Kak, antara Kamita, Kamutia, dan Kana? Oke, aku kali ya. Boleh. Gantian yang paling belakang. Kalau aku sih sebenarnya apa sih langkah-langkahnya nih, opini dari aku sendiri adalah satu, mencoba untuk menghindari gitu ya kondisi yang memang membuat kamu jadi bisa terperangkap di kondisi itu gitu. Misalkan kalau kamu tiba-tiba, ini contohnya aja ya, misalkan aku lagi pitching sebuah project gitu kepada satu investor, and then dia pengennya gimana kalau kita ngomong ini over a dinner or something gitu loh. Jadi mencoba untuk menghindari, kita sendiri juga harus bisa melihat, oke, ini kelihatannya sih gitu akan membuat, it might put me in trouble gitu. Jadi kayaknya better, oke, kamu tolak gitu, and then kita ngomongin over lunch is okay gitu, atau enggak di kantor oke, tapi kalau udah mulai menghindari kondisi-kondisi itu. Tapi kalau itu terjadi karena atasan kita pun juga harus bisa bersikap gitu dengan sopan, tapi juga enggak marah gitu ya, bahwa kita we disagree dengan sikapnya gitu. Misalnya kalau udah larinya ke sexual harassment, maka itu udah parah sih. Kita memang harus ngomong, tapi kita harus bisa menghindari, balik lagi sih kata-kata itu gitu. Karena kalau menolak kadang-kadang it wouldn't make things better, malah menjadikan kondisinya jadi panas gitu. Jadi kita harus mungkin belajarnya adalah menghindari. Kalau aku sih gitu sih. Oke. Kak Hana atau Kamita? Aku nambahin sedikit. Salah satu hal yang mungkin kalau teman-teman tahu Me Too movement di Hollywood, movement ini menunjukkan betapa seringnya pelecehan bisa terjadi jika urusan profesional dipindahin ke ruang privat atau tidak ditetapkan di ruang profesional. Lebih rentan lagi untuk mengalami pelecehan. Masalahnya di situ tetap balik lagi ke si relasi kuasa sih menurut saya. Karena kan kalau kita masuk ke dalam sebuah proyek atau sebuah perusahaan, kita tidak selalu dikasih tahu bahwa if you do meetings, it should be here, or if you do this, it should be there, or whatever. Karena kita nggak tahu itu, karena kita ignoran atau naif, cenderungan ciri-ciri pelaku adalah orang yang manipulatif ya, yang tahu-tahu hal-hal kayak gini. Jadi akan test their boundaries gitu. Kalau di produksi film itu sering misalnya kayak kita diskusi soal peran ini di luar yuk, sambil ngopi yuk, sambil dinner yuk. Yang hal-hal kayak gitu kadang memang nggak ada apa-apa, tapi kadang bisa lead to something else yang tidak diinginkan. Jadi apapun yang is considered work
harus terjadi di ruang profesional juga gitu. Dan in film misalnya itu sering banget kalau misalnya ada on screen ada 2 aktor yang menjadi pasangan. Itu sering banget bisa kayak, "Ya udah kalian keluar aja, cari chemistry sendiri." Wah, itu adalah sesuatu yang sangat problematik karena kita nggak selalu tahu niat dari lawan kita apa sebenarnya. Apakah dia memang genit, apa dia memang akan coba sesuatu. Seharusnya semuanya itu terjadi di ruang profesional. Sampai sekarang yang ada di industri perfilman di luar tuh ada yang namanya intimacy coordinator. Orang yang pekerjaannya khusus untuk meng-guide adegan-adegan intimate supaya menghindari pelecehan itu terjadi, tapi juga supaya semuanya terjadi dengan respect, tidak ada ruang untuk kecolongan ini dan itu, dan juga sampai ada terapi. Setelah melakukan adegan-adegan seperti ini, ada terapi juga untuk mengatasi beban emosional yang dirasakan, contohnya oleh seorang aktor yang udah menikah tapi harus menjadi pasangan orang lain on film. Itu kan secara personally pasti akan affect that person gitu. Sampai ada terapi men untuk itu. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. But balik lagi, when it comes to professional stuff, it should happen in a professional setting. And yeah, I don't know how, I mean like how you say, how Mbak Mutia was saying, it works in the workplace, karena saya nggak pernah kerja di kantor, I cannot tell. I know that a lot of people kan lembut, terus nongkrong di mana untuk selesaikan tugas, ini segala macam. Setidaknya kita harus aware bahwa ada hal-hal yang acceptable, ada hal-hal yang tidak acceptable. Dan of course akan lebih gampang if we are told this. Tapi seringnya kita tidak told ini, kita harus belajar dari experience. Dan sayangnya our experiences lebih seringnya jadinya buruk karena ya itu work is taken out of a work environment gitu. Oke, kalau Kamita? Iya, mungkin tadi ya yang seperti bahas juga karena kita belum ada undang-undang yang fix juga untuk ini. Dan kayaknya di setiap perusahaan juga mungkin belum ada work policy yang khusus membahas tentang bullying dan harassment, mungkin tidak semua ada. Mungkin bisa dicoba bahas, kalau misalnya merasa butuh, kita coba bahas ke HR atau ke atasan kita langsung gitu. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, terus tadi definisinya bullying harassment apa aja, terus ada yang bentuk tertulisnya, bisa sebenarnya kita bisa speak up ke HR atau ke atasan kita sih. Dan harusnya kalaupun sudah ada, setiap karyawan tuh harus tahu, jadi udah tahu tuh prosedurnya ketika mengalami kejadian itu, teknisnya mesti konsultasi ke siapa dulu, terus apa saja yang bukti yang perlu dikumpulkan, terus penyelesaiannya seperti apa tuh sebenarnya harusnya ada. Kalau di perusahaan-perusahaan luar sih tahu aku di internasional tuh sebenarnya udah banyak sih yang bikin kayak gitu, tapi mungkin di Indonesia belum common polisi seperti kita gitu. Terus yang kedua, kalau dari segi pribadi tadi ya set boundaries for yourself gitu. Jadi biarin orang lain tahu batasan bercanda mereka tuh sampai mana gitu. Atau apapun deh, bukan bercanda aja, dari mungkin dari perilaku mereka juga batasannya sampai mana gitu. Sama kayak tadi yang Kak Hana juga sempat bilang, kalau urusannya work ya di workplace gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya kita merasa itu yang terbaik, itu salah satu set boundaries juga. Pokoknya kalau urusan kerja ya ngomonginnya di tempat kerja gitu, bukan di tempat lain gitu. Dan itu kita harus berani speak up ke orang tersebut sih. Jadi nggak harus mengikuti alur yang sudah berjalan selama ini, tapi kita juga bisa set boundaries for ourselves. Itu kali ya, Kak Gita. Oke, terima kasih buat kakak semuanya. Nah, selanjutnya aku mau nanya beberapa pertanyaan yang sebelumnya juga sudah diajukan oleh para peserta diskusi hari ini di via form pendaftaran kemarin atau via kolom chat. Yang pertama, aku mau menyebutkan dari Renata Tania untuk kakak-kakak semua. Pertanyaannya, semua kakak di sini punya specialty yang berbeda. Kak Mutia bekerja di male-dominated field, Kak Mita bekerja di marketing dan dekat dengan klien, dan Kak Hana di dunia entertainment. Di mana aku pernah mendengar salah satu podcast yang pernah mendengar salah satu podcast yang pernah kakak sebutkan bahwa banyak ancaman akan sexual harassment. Pertanyaannya,
Harassment tanpa menyentuh fisik pun cukup mengganggu ketika kita sedang ada di posisi yang mengharuskan kita memilih diam atau melawan, tapi hubungan perusahaan rusak. Nah, gimana sih cara menyelesaikan hal ini? Oke, mungkin di antara kamu Tia, Kahana, dan Kamita ada yang mau jawab? Oke, kamu Tia, silakan. Ya, kalau dari aku sih balik lagi ya, misalnya kita ketemu sama orang yang touchy gitu, kalau ngobrol apa segala macam megang gitu kan. Memang kalau ada di dalam dunia pekerjaan balik lagi ya, sebenarnya sih kalau aku nih menyikapi banyak hal yang berkaitan dengan harassment, at the end of the day adalah bagaimana kita bersikap dan berhubungan dengan orang itu gitu, yang berhubungan dengan kita gitu, yang cause the action of harassment or bullying. Satu, kita pun juga harus bisa bersikap untuk menunjukkan kita tidak nyaman dengan kondisi itu. Tapi kalau tadi aku gunakan kata istilah elegan ya, mungkin maksud dari elegan itu adalah bagaimana kita mengungkapkannya. Mungkin pada momen misalnya lagi meeting gitu ya, tiba-tiba orang itu touchy ke kita, nggak mungkin dong pada saat meeting itu kita langsung bilang gitu bahwa kita gini-gini, kita bisa lakukan itu setelah meeting. Tapi tetap harus diingatkan bahwa kita tidak nyaman dengan kondisi itu. Jadi hal yang menurut aku penting banget dilakukan adalah kita harus taking action. Gitu. Jadi harus taking action menunjukkan bahwa kita tidak nyaman dengan kondisi itu gitu. Tapi dengan in the right time, in the right place gitu. Kalau memang harus dilakukan pada saat itu juga ya silakan gitu. Tetapi harus dengan cara yang elegan gitu istilah yang aku gunakan. Kalau aku sih gitu ya, tetap harus taking action. Oke, dari Kak Hana dan Kamita mungkin ada mau menambahkan? Setuju sih sama Mbak Mutia, memang harus aktif ya dalam menyuarakan gitu. Dan kalau kita nggak menyuarakan bahwa kita nggak nyaman, the person will be none the wiser, the person will not know. Therefore mungkin akan coba again and again and again. Tapi memang benar in a professional setting, makanya sangat penting untuk company policy ini juga zero tolerance untuk hal-hal kayak gini. Jadi kan kalau sebagai individu ingin komplain akan di-backup oleh perusahaan gitu. That's why it's so important dari top level ini justru yang punya SOP yang jelas soal isu ini, supaya kita nggak ngerasa sendiri dalam harus menghadapi klien yang tangannya kemana-mana ini atau siapapun itu. Tapi again, kalau yang atasnya belum ada, we can do it ourselves. Kalau misalnya kalau saya sarankan untuk teman-teman yang mengalami catcalling misalnya, dan ingin menyuarakan bahwa you're not comfortable. Singkat, padat, jelas. That should be it. So you don't get drawn into any confrontation atau any debat. Pokoknya sesimpel yang Bapak melakukan adalah pelecehan, saya nggak nyaman, itu nggak baik. Udah segitu aja gitu. Kalau di ruang publik ya sama orang yang kita nggak kenal. Tentunya kalau sama klien atau apa yang kita harus menjaga hubungan baik because of work, it becomes more difficult. Tapi that's where these company policies should come into place. That's where HR should come into place gitu. Oke. Dari Kamita? Ya, paling nambahin aja sih, dari event hari ini kan kita sudah tahu nih kalau misalnya kita ngalamin pihak mana aja yang bisa kita samperin untuk menyampaikan itu. Jadi yang mesti disadari ya itu tadi, kita harus sadar kalau kita punya powernya, kita ada channelnya kalau mengalami hal ini, supaya tidak perlu harus menghadapi itu sendirian gitu. Sekarang udah nggak sendirian karena udah banyak channelnya gitu. Mungkin itu aja sih yang perlu diingat. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya aku mau langsung ke penanya kedua, ada Raisya untuk Kak Mita. Nah, pertanyaannya adalah, kerja di bidang komunikasi, kita seringkali ngurusin banyak mitra, kru, dan talent. Secara sadar atau nggak sadar, mungkin suka ada yang melakukan harassment. Nah, khususnya ke staf perempuan, mau dari yang staf muda atau yang sudah berumur juga ya. Nah, gimana sih cara set boundaries di lingkungan seperti itu, dan gimana caranya perusahaan ini bisa melindungi karyawannya, apalagi kalau datang dari mitra atau kru talent di luar staf internal perusahaan?
Set boundaries itu selain tadi definisi harassment atau bullying yang udah sempat dijabarkan ya, sebenarnya kita sendiri tuh punya insting pribadi yang mengatakan kalau misalnya this is wrong, this is not right. Itu pasti ada suara kecil di kita kalau misalnya orang melakukan sesuatu dan kita ngerasa nggak nyaman. Nah, mulai dari situ sebenarnya kalaupun tidak ada undang-undangnya, kalau misalnya kamu memang tidak merasa nyaman, ya itu bisa langsung disampaikan aja seperti tadi Kak Hana sempat bilang juga kan, sampainya cukup singkat, padat dan clear gitu. Kalau misalnya this is not okay gitu. Mungkin pertama dari situ ya. Jadi kita udah tahu boundariesnya kita tuh sampai mana sih, orang tuh bisa sedekat kita tuh sampai apa, atau orang nyentuh fisik kita tuh sampai mana gitu. Apakah cuman pundak oke lah, tapi kalau udah tangan ke bawah no gitu. Itu kita sendiri yang setting dan kita harus bisa komunikasiin itu ke rekan kerja atau mungkin kalau misalnya berhubungan dengan klien, misalnya klien yang melakukan hal tersebut ya harus bisa komunikasi juga ke dia. Terus kalau misalnya untuk gimana caranya biar bisa safety, itu sebuah masalah yang memang harus dipecahkan bersama-sama dan di semua industri ya menurutku. Jadi memang mungkin kita harus mulai bersuara ke masing-masing perusahaan untuk punya sexual policy atau harassment policy. Dan ya itu tadi yang aku bilang, komunikasikan coba ke atasan langsung atau ke HR, karena kita kerja juga kan pasti membutuhkan rasa aman dari mereka ya. Kalau misalnya nggak punya rasa aman dari mereka, ya berarti you should think about where do you work sih kalau menurutku gitu. Oke. Ya. Makasih Kamita jawabannya. Selanjutnya mungkin aku mau lanjut pertanyaan dari Astrid Prameswari untuk Kak Mutia. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan apakah itu sebuah harassment atau hanya bercandaan yang dilakukan di tempat kerja? Kalau aku ya, ini balik lagi ya, karena aku belum punya source yang menjelaskan sebenarnya in detail harassment itu seperti apa. Tapi kalau aku lihat sebenarnya harassment itu sendiri ya, saat itu sudah di luar dari batas normal. Sebuah perlakuan yang sudah diberikan di luar dari batas normal, kemudian menggunakan phrase yang menyinggung perasaan, tapi itu memang dengan menggunakan frase yang tidak normal juga ya, itu udah masuk dalam kategori harassment. Karena sebenarnya aku punya beberapa kumpulan terminologi mengenai pemahaman itu. Mungkin boleh ditampilkan juga. Ya. Yang paling bawah lagi. Ya, di situ ada workplace harassment. Diambil dari Jorvis Osman Hildbeck tahun 94 yang menjelaskan mengenai aktivitas berpeluang dengan tujuan membawa rasa sakit mental tetapi terkadang juga sakit fisik dan diarahkan ke satu atau lebih individu who karena satu dan lain hal tidak mampu membela diri gitu. Jadi mungkin untuk lebih detailnya lagi bisa di search sih dengan pengamen, karena aku ngambil beberapa terminologi yang menjelaskan mengenai harassment, workplace harassment, kemudian juga ada bullying. Di situ sih sebenarnya balik lagi ya, kalau misalnya aku lihat saat ada perlakuan dari orang di sekeliling kita yang memang itu sudah di luar dari batas normal dan itu membawa dampak terhadap diri kita sendiri, baik itu kekerasan fisik atau bahasa gitu ya, secara verbal, itu buat saya sudah masuk dalam kategori harassment gitu. Dan dengan kondisi itu, tapi mungkin ya saat itu dilakukan sekali gitu ya, kita yang harus reflect dulu gitu. Kalau misalnya kita baru mendapat perlakuan yang misalkan ini dari verbal, kemudian kita langsung menganggap wah ini saya memperoleh sikap harassment, mungkin kitanya juga kali yang baper. Tapi kalau udah kaitannya oleh fisik seperti tadi dijelaskan oleh Kamita gitu, kemudian ada sentuhan gitu yang memang udah bukan di wilayah yang sebenarnya wajar, misalkan di pundak tapi udah di tangan atau di tempat yang lain, itu sudah menurut saya itu sudah wajib banget buat kita bisa bersikap gitu untuk menunjukkan supaya tidak berkelanjutan. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Oke, makasih Kak Mutia untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Hana dari Catherine Sombing. Pertanyaannya,
Bagaimana cara wanita dapat berdiri kembali dengan kokoh jika sudah mengalami kekerasan selama bertahun-tahun? I think everyone's process is beda ya pastinya gitu. Cuman salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah pemulihan gitu, adalah support system supaya tidak dirasakannya semuanya sendiri, beban itu tidak ditanggung sendiri gitu. Pemulihan adalah sesuatu yang dibutuhkan sama korban dan memang seperti RUU penghapusan kekerasan seksual ini memang ada aspek pemulihannya gitu dan wajib untuk negara juga terlibat dalam memberi pemulihan kepada korban. Karena however much you want justice, nggak cukup seperti itu. Kita kan membawa trauma menjadi penyintas sepanjang hidup kita gitu. So it's important to deal with those emotions dan ada cara yang berbeda-beda untuk deal with it. Jadi untuk bangkit seperti itu, untuk mencari support system dan have these discussions. Tadi saya lihat di chat ada beberapa teman yang nanya soal kalau misalnya kita cerita kepada orang terdekat dan mereka nggak percaya, kita mesti gimana gitu. I think that it's so important to know yang pertama bahwa kamu tidak salah. Yang salah 100% adalah pelaku. Dan kadang memang karena orang di sekeliling kita juga sometimes not as educated soal isu ini, mereka juga nggak paham what you're going through, atau mungkin karena mereka nggak pernah mengalami. Makanya approaching lembaga-lembaga menurut saya sangat penting, karena di situ memang terkumpul orang-orang yang ahli dalam isu ini, pernah go through it, jadi you will find your sense of solidarity with them, and you will be able to bangkit karena biasanya di situ saling menguatkan dan saling mensupport gitu. So I think that's one way. Intinya adalah it's so difficult to go through life when you have been a victim. Tahu banget, tapi being a victim cannot dictate who you are. You are more than that. And you have worth, and you have skills, and you deserve to have a place in a working environment for you to be able to be creative and have your career gitu. Oke, balik lagi ke Kak Hana juga nih. Kita ada pertanyaan dari Vira. Untuk industri film, ini kan berperan sebagai karakter. Nah, mungkin sebagai aktris senior itu mungkin sudah hal yang biasa bagaimana kita cara untuk berkomunikasi dengan lawan jenis atau lawan aktor yang dari pria gitu. Kalau sebagai junior, gimana sih kita caranya untuk tidak mendapatkan hal bully dalam berperan dan misalkan kalau kita untuk menolak adegan ciuman di dalam scene tersebut? Well, this is the interesting thing. Karena kan sekarang aku udah di London dan sempat syuting beberapa kali di sini. Di mana sistemnya di sini jauh lebih jelas. Untuk meminta orang beradegan ciuman atau misalnya aktor laki membuka baju jadi telanjang dada pun, itu adalah sesuatu yang nggak boleh secara hukum diminta mendadak. Ada proses untuk meminta hal-hal yang dianggap intimate itu. Nah, hal-hal kayak gitu kan seharusnya kita juga ada di Indonesia nih. Kita seharusnya bisa belajar dari peraturan yang ada di negara lain yang lebih established untuk kita terapkan di negara kita sendiri. Those kind of things memang datang dari diskusi. Dan kita harus pede dengan apa yang kita rasakan dan apa yang batas-batas yang dibahas sama Mbak Mita tadi itu aku setuju 100%. We have to know our own boundaries. What we will accept, what we will not. Contohnya, dulu pernah kerja sama seorang aktor yang memang harus menjadi pasangan on screen. Sambil duduk dan membaca skrip dibahas tuh, batas kamu apa? Kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya kita pegangan tangan untuk ada tangibility itu untuk merasakan seperti pasangan. Kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya peluk, atau kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya kita discuss this aspect or that aspect. Semuanya datang dari discussion. Kalau kamu udah kepilih dimain di satu film, berarti kamu udah aman menurut saya untuk bisa menyuarakan hal-hal kayak gitu. You have been chosen. They want you for a reason. Jadi tinggal berani untuk ungkapkan hal-hal seperti itu dan ungkapkan saat nggak nyaman untuk sesuatu atau how about we change it this way gitu. You have to have that bravery and know bahwa
kamu berhak untuk minta diskusi itu. Tidak semua sutradara akan memberi itu sih, atau tidak semua lawan main akan memberi itu sih, tapi at least you said it. Jadi, kalau terjadi sesuatu nantinya, nggak ada yang bisa balik lagi dan bilang, lo tuh fine-fine aja dari awal. Enggak, dari awal gue udah ngomong. That's what's really important. Dan especially kalau misalnya kita ngomongin soal harassment yang kita lakukan misalnya di online nih sekarang. Mengumpulkan bukti-bukti atas pelecehan yang telah terjadi, mau itu dari chat, atau dari DM, atau apa, itulah hal-hal yang we should also be keeping track of that kind of stuff. Jika suatu hari nanti kita ingin bikin laporan yang mau dikuatkan dengan bukti fisik yang ada gitu. Even use vocalizing something verbally di awal, especially kalau ada witnesses, itu kan sesuatu yang menguatkan your case, but you have to talk, you have to say it, you have to have that bravery to say it sih. Oke, makasih Kak Hana untuk penjelasannya. Mungkin aku mau lanjut untuk pertanyaan lainnya. Ini ditujukan ke Kak Mutia lagi. Ada dari dia, ini mau bertanya gimana sih caranya untuk mengubah pandangan orang-orang di sekitar kita untuk melawan bullying dan harassment, khususnya orang-orang yang tidak melihat masalah di balik isu ini dan memilih untuk melenggangkan aksi-aksi melecehkan waktu kita. Kalau aku sih ya balik lagi, sebenarnya saat kita harus menghadapi orang yang memberikan bullying yang nggak tahu permasalahannya, apalagi nggak ada hubungannya dengan kita, sebenarnya simpel aja sih, just nggak usah dipikirin gitu, nggak usah ditanggepin, as easy as that gitu. Karena memang kita akan merasa bahwa kita dibully pun juga karena kita mengconsider itu gitu, kita mengconsider ucapan orang itu gitu. Jadi kalau ada istilahnya teman aku ya, kita menggunakan ya we hear but we don't comprehend gitu. Jadi kita tahu gitu apa yang, tapi nggak perlu kita proses gitu saat orang itu melakukan bullying ke kita, apalagi dia nggak tahu konteksnya seperti apa gitu. Jadi biasanya aku respon dan aku nggak merasa aku dibully saat dia memberikan kata-kata yang sifatnya menjatuhkan aku misalkan seperti itu. Terus yang kedua pun juga mungkin aku akan balik lagi ya, kalau itu terjadi secara offline gitu ya, aku akan memberikan gestur gitu yang menunjukkan bahwa aku tuh tidak comfortable gitu ya, mungkin tidak harus kita bisa being wise untuk menjelaskan untuk tidak melakukan itu ke kita gitu ya. Tapi sebenarnya sih balik lagi, kalau memang dia tidak tahu duduk permasalahannya ya, kenapa kita harus mengcomprehend apa yang orang itu sudah tujukan ke kita gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bagaimana kita bersikap menyikapinya juga nggak boleh langsung reaktif gitu terhadap satu kondisi gitu. Kita biasanya reflecting dulu, kita lihat apakah itu perlu ditanggapi atau enggak gitu. Kalau aku seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Patricia. Ada 2 pertanyaan yang dikhususkan untuk Kak Mita dan Mutia. Itu sebagai anak baru kan di lingkungan pekerjaan itu rentan banget untuk mengalami kekerasan seksual. Nah, ini sih gimana caranya untuk menghadapi kita, terutama untuk yang sesama dalam lingkungan kerja, dan perlukah pendampingan seperti apa dari kantor selain dari HRD itu sendiri ya, atau gimana sih kita untuk meminta bantuan itu? Kamita? Oke, Kamita, silakan. Iya, biasanya kalau anak magang ya, kalau anak magang kan biasanya ada full timers-nya ya. Biasanya sorry, Kamita boleh diulang lagi tadi sempat. Sorry. Putus ya. Halo. Kak Mita, sorry nggak kedengeran suaranya. Putus ya. Halo. Mungkin ada. Boleh diulangi lagi, Kak Mita? Tadi gimana caranya kalau misalnya kita sebagai karyawan baru ya, kalau misalnya karyawan baru.
Kalau misalnya kita baru masuk, entah sebagai anak magang atau anak fresh graduate tuh biasanya kalau anak magang ya khususnya pasti kan ada full timer yang megang anak itu gitu, yang mendampingi anak itu. Mungkin yang pertama kita bisa konsultasi dengan full timersnya itu. Kalau misalnya anak fresh graduate, pasti kita ngerujuknya ke atasan kita langsung gitu. Tapi yang perlu diingat adalah, aku selalu ngomong gini ke semua anak fresh graduate, ke anak magang, apapun posisi kamu di kantor, kamu tuh punya power untuk speak up yang sama dengan yang lain gitu. Jangan merasa dirinya kecil cuman karena kamu anak intern atau anak baru masuk gitu. Semuanya punya power yang sama, entah bukan hanya mengatasi harassment ya, tapi di bidang pekerjaan pun menurutku kalau misalnya mereka punya ide atau apa, mereka tetap harus berani speak up. Jangan mengecilkan diri cuman dari posisi dia saat itu. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, yang kedua yaitu tadi harus tahu nih jalurnya. Kalau misalnya itu kejadian ke aku, siapa yang perlu aku ajak ngomong duluan? Apakah bosku, apakah HR, atau teman terdekatku di kantor? Itu harus ditentuin dulu tuh mana yang paling benar disampaikan kalau misalnya sampai kejadian itu menimpa ke dia. Paling dua itu ya kalau dari aku. Oke, kamu Tia mungkin mau menambahkan? Ya, aku sih basically setuju banget dengan apa yang udah dikasih tahu sama Kamita. Untuk apa namanya, satu harus percaya diri dulu nih bahwa kita juga punya power, kita punya ruang untuk berbicara, mengemukakan pendapat kita. Dan biasanya benar sama di kantor aku pun juga begitu. Ada mentornya juga nih saat dia di apa namanya ditempatkan di sebuah divisi, pasti dia punya mentor yang dia harus following the rules mengenai ketercapaian dia saat dia intern di situ gitu. Jadi itu bisa disuarakan ke atas ke kakak mentornya gitu, ke atasannya gitu. Kalau misalnya dia memang udah bekerja secara permanen di situ gitu ya, karyawan tetap misalnya, dia bisa ngomong, dia bisa consult di situ. Tapi biasanya sih kalau dari curhatan-curhatan temen intern, anak-anak intern yang di kantor aku tuh karena mereka terbawa suasana juga biasanya. Mereka jadi nggak berani untuk speak up, mereka merasa kayak oh kayaknya aku apa-apa salah gitu ya. Karena dia terbawa suasana bukan karena dia tapi karena dia ngelihatnya temennya kayak gitu gitu. Jadi balik lagi harus berani gitu ya, harus berani untuk mengemukakan gitu apa yang kamu pikir itu harus kamu jelaskan gitu dengan apa namanya misalkan di meeting atau di apa gitu. Kalau aku sih kelihatannya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kamita dan kamu Tia jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dila untuk Kak Hana. Gimana sih Kak caranya menghadapi catcalling yang tidak disengaja? Mungkin kayak seperti tadi kita dipanggil disiul-siul gitu kan, atau dengan kedipan mata gitu kan. Tapi ini dari orang yang sudah kita kenal. Mungkin Kak Hana bisa menjelaskan? Catcalling itu biasanya disengaja sih. Menurut saya sih catcalling itu nggak disengaja, itu disengaja. Jadi it's something yang memang seperti yang aku bilang tadi, kita harus address-nya dengan singkat, padat, jelas, clear bahwa kita nggak suka gitu. Especially kalau datang dari orang yang seharusnya kita kenal dan seharusnya menjadi teman kita gitu. Kenapa RUU PKS itu sangat dibutuhkan? Karena kan pelecehan seperti itu kan juga termasuk ke dalam RUU PKS ini. Jadi setidaknya kan kita bisa ngancam mereka dengan kamu bisa kena pasal ini gitu. Cuman I think the most important thing is to say it to them, especially kalau misalnya itu teman. Kan sebagai teman seharusnya begitu memperlakukan orang lah gitu. Jadi we have to have those conversations. Kalau soal cold calling itu aku selalu punya cerita yang cukup lucu dari salah satu sahabat lelaki terbaik aku, Ari Kriting. Dulu sering banget nongkrong bareng di Blok M Square, suka nonton bioskop di atas. Terus sering banget di daerah Blok M itu juga aku mengalami catcalling, di mana aku selalu jawab ke orangnya, apa lo gitu. Kalau mau kenalan sini aja langsung gitu. Aku ngacem-ngacem kayak gitu. Ari sebagai lelaki kayak kenapa sih kamu kayak gitu? Biasa aja kali. Nah, menurut dia itu biasa aja. Kenapa? Karena dia adalah lelaki yang nggak pernah di catcalling. Makanya dari situ mulailah diskusi bersama teman baik saya ini untuk menyampaikan ke dia bahwa this is how I feel loh. Catcalling itu menurut saya bukan sesuatu yang kecil. Itu sesuatu yang tidak hormat. Dan itu sesuatu yang dilakukan kepada saya sebagai perempuan. Dan kamu sebagai lelaki nggak mungkin bisa mengerti
karena kamu tidak diperlakukan seperti itu. Dari cerita sama dia seperti itu, dia jadi sadar dan dia jadi kayak, oh wow, jadi gitu ya rasanya. Jadi dia juga mikir, oh berarti kalau saya kata-katain orang, it's not good. Of course it's not good bro, jangan lakukan itu. Gitu. Dan dari situ kan mulai percakapan-percakapan yang lain tentang isu ini. Ngomongin soal pelecehan fisik misalnya. Atau tentang bullying inilah, atau apapun. Dan intinya, dia sebagai teman baik aku mau mendengar. Dan teman ke teman kan itu yang enak. The only way we can change people's mind terhadap isu ini adalah kita talking dan kita sharing. Dan dengan kesadaran bahwa orang yang mengalami, yang berhak untuk ngomong and experience. Kalau nggak pernah mengalami pelecehan, nggak berhak untuk mendikte kita harus deal with it in any other way. Toh nggak pernah ngerasain gitu. Sama kayak aku menyarankan orang yang udah melahirkan tentang raising a kid, tapi aku sendiri belum gitu. How would I know gitu? How would I know what it feels like gitu? Jadi those discussions sangat important. Sampai suatu hari malah dia datang ke saya dengan cerita bahwa dia pernah naik bus antar kota dan di depan dia ada 2 mahasiswa yang lagi curhat. Satunya di grooming sama dosennya. Cerita bahwa kayak, wah setiap kali mau submit skripsi atau apa, malah selalu ditanyakan inilah, selalu ditanyain kos di mana, makan yuk di luar sama bapak, ini all of this kind of stuff. Nah, Adi kan nggak sengaja nguping ya, karena kan berada di bus. Jadi you can hear everyone's conversation. Tapi dari situ dia bisa mengidentify bahwa itu menjurus ke pelecehan. Dan dia sebagai lelaki yang sekarang udah equipped dengan knowledge seperti itu, nggak mau diam aja sampai dia bilang ke orangnya, maaf ya, nggak sengaja mendengarkan apa yang kamu ngomong, tapi menurut saya itu adalah pelecehan dan itu tidak boleh terjadi gitu. Jadi dia jadi aktif dalam helping these girls somehow, atau dia dalam aktif dalam protecting these girls or informing them bahwa inilah pelecehan loh, itu nggak boleh terjadi di institusi pendidikan. Dia bisa sampai kayak gitu, dimulai dari satu conversation tentang catcalling. You see how powerful that is? Just that one conversation can make someone now be salah satu sekutu dalam movement ini gitu. Makanya catcalling itu you have to talk to your friends, especially kalau mereka yang melakukan. Dan cara yang paling gampang ya itu, kamu adalah lelaki, most probably kamu nggak pernah di catcalling, jadi kamu nggak tahu rasanya. Sini deh, duduk deh sama gue jelasin. Rasanya kayak gini loh, nggak asik loh. You should not do that. Gitu. Ngomong kayak gitu aja, nggak harus konfrontatif lah, nggak harus ngajak ribut, ngomong calmly, peacefully, dan semoga itu akan diterima dengan baik. Oke, terima kasih untuk Hana penjelasannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kirana, tapi ditunjukkan, mungkin aku akan menunjukkan untuk kakak-kakak semua ya. Karena pertanyaan adalah, ini saat tubuh kita itu shock dan nggak bisa reaksi cepat ketika mengalami pelecehan fisik, contohnya pelecehan di publik atau transportasi umum, gimana sih caranya agar kita bisa langsung reaktif untuk melawan pelaku itu? Oke, mungkin dan Hana, silakan. Aku pernah ngalamin itu, pernah lagi jalan kaki pulang, terus ada karena sering banget naik ojek di daerah gue itu kenal sama semua tukang ojek deh di daerah situ. Jadi ada satu gang yang menuju ke pangkalan ojek. Ngerasa ada motor yang mendekat, terus aku pikir, ini pasti Pak Lili mau kerjain gitu. Karena kan memang kenal lah gitu. Tiba-tiba bokong aku dipegang. Terus aku langsung shock. Terus motornya lewat. Terus aku langsung shock dan aku lihat, oh itu bukan Pak Lili, itu adalah orang lain yang aku nggak kenal. Terus persis aku ngerasain itu, paralysis di mana saking shock nggak bisa melakukan apapun, cuma bisa bengong. Setelah itu, yang naik motor dengan kurang ajarnya menoleh ke belakang dan senyum sinis gitu. Wah itu membuat aku langsung marah, terus aku langsung lari kejar. Tapi kan orangnya pada saat itu udah pergi. Dan I remember, I felt so
kesel sama diri sendiri karena reaksinya telat. Padahal sekarang aku tahu itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang kita nggak bisa menghindari. Your body reacts in a way that it reacts. The next time, it happened again. Karena aku udah saking kesel sama diri sendiri, and like, why did I do something? Why didn't I do something? Waktu kejadian kedua kali, beberapa bulan kemudian, kali ini lagi jalan kaki pulang, ada 2 lelaki naik motor, malah dada saya yang dipegang. Karena udah, kalau ada bagian tubuh kamu yang dipegang tanpa persetujuan kamu, itu rasanya kayak violating sekali. So violating. Itu udah terjadi sekali di bokong, sekarang di dada. Tiba-tiba, mungkin karena action-nya juga, aku langsung ke-trigger dengan insiden yang terjadi berbulan-bulan sebelumnya. On instinct, mungkin karena otak aku kayak, you didn't do anything waktu itu. Sekarang kamu harus lakukan sesuatu. Pas impact, kakiku, I don't even know how it happened, kakiku langsung lari, kejar, maki-maki gitu. Karena, ya biarpun mereka naik motor dan mereka pergi, but at least I felt I did something. I was active in doing something. Dan itu membuat gue lebih gampang memproses apa yang terjadi karena I was active in trying to defend myself gitu. So if you are paralyzed dan gak bisa melakukan apapun, that's not your fault. Itu adalah cara badan kita, tubuh kita bereaksi. It shouldn't take another experience for you to do something, but whether you do something or you don't do something, it's still not your fault. What happened to you is still not your fault. Tapi with time, with process, mungkin kita akan lebih berani untuk melakukan sesuatu. Tapi memang it's not always easy gitu. Dan aku pernah ngerasain kok it's not always easy. Yang paling penting adalah what happens afterwards. Kamu mau membuat kejadian ini mendikte who you are, how you live your life, atau gimana? Karena pada saat itu aku nulis artikel tentang pengalaman itu dipublish oleh Magdalene, dan ada satu reaksi dari teman aku perempuan, aku ngerasa mungkin niatnya baik ya, tapi jawaban dia atau pendapat dia, it does not helpful. Dia bilang makanya nggak usah keluar, nggak usah pulang malam-malam jalan kaki, naik taksi aja. Itu dengar itu makin marah, karena kayak kenapa aku harus ngelimit freedom aku sebagai orang yang berhak untuk jalan kaki hanya demi tidak dilecehkan. Aku nggak mau my life berubah gara-gara itu. Lagi pula kan naik taksi kemana-mana mahal, men. Aku mendingan jalan kaki. Jadi, for me that's not an option. Jadi aku tetap memberanikan diri untuk I'm going to go out and I'm going to walk. I don't care. Tapi tentunya aku akan lebih hati-hati. Kalau ada motor lewat, aku selalu ya kayak PTSD lah. Aku selalu kayak nutup dada, atau selalu aware, atau selalu lihat, atau kadang megang kunci kosan di tangan. Jadi kalau misalnya ada yang datang kayak ada weapon atau apa, these are things that we do in self-defense and in reaction to trauma gitu. And that's okay. Menurut aku sih it's okay ya. Jadi apapun itu, there will be a way for you to do something. Whether it's in that moment, atau whether it's nanti dengan processing, dan dengan knowing what you would do next time, or not letting that trauma dictate your life and take over your life gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, kalau dari kamu Tia atau Kamita? Kalau dari aku, yang pertama dilakukan kalau misalnya kita bilangnya kita nggak bisa reaktif, terus gimana caranya supaya kita bisa gerak cepat nih kita saat menghadapi kondisi itu. Memang kadang-kadang kita suka nggak bisa tahu, apalagi terjadinya dia ada di belakang kita gitu kan. Tapi benar kalau misalnya kita hanya membiarkan itu terjadi, terus udah gitu kita bukannya kita harus drown gitu ya dalam memori itu, tapi kita misalnya menuliskan aja atau kita bercerita. Kadang-kadang tuh memunculkan percaya diri bahwa next if there's something happen gitu ya, kondisi yang seperti itu kita bisa reaktif gitu. Tapi kadang-kadang saat kita ngerasa kayak kita diem aja gitu. Dan itu kejadian lagi besoknya, kita pun juga masih akan melakukan reaksi yang sama karena kita nggak menganggap itu adalah sesuatu yang penting gitu untuk kita taking action gitu. Jadi kalau aku adalah satu, kamu ingat kamu pernah menerima kejadian seperti itu dan kamu nggak pengen lagi. Harus kamu tetapkan dulu di dalam diri kamu bahwa kamu nggak pengen hal itu terjadi lagi di kamu. Jadi kamu entah itu kalau kamu masih merasa itu kayak unek-unek di dalam diri kamu bisa tuliskan.
atau kamu cerita gitu sama orang lain. Terus udah gitu, dan benar, saat kamu menjalani hari-hari kamu berikutnya, setelah kamu mendapat perlakuan seperti itu, kamu lebih aware, gitu, lebih berhati-hati saat kamu melewati satu tempat yang kamu pikir kayaknya agak nggak safe, atau nggak kamu jalan malam-malam atau gimana pun, kamu lebih aware gitu untuk melindungi diri kamu gitu. Jadi jangan yang mungkin tadi benar gitu, kamu lebih nutupin gitu misalkan gitu, atau di public transportation juga itu menjadi salah satu tempat loh gitu hal itu terjadi gitu ya, di desek-desekan gitu contohnya gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih aware, kita lebih bisa nutupin diri kita untuk nggak terjadi kontak dengan orang lain yang nanti berujung pada pelecehan seksual. Kalau aku seperti itu. Gitu. Oke, Kamita, ada tambahan? Ya, paling kan sama nih kejadiannya sama yang aku sempat alamin juga di angkot, dan itu kejadiannya sebenarnya belum lama 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Jadi maksudku aku sudah, ya waktu itu pakaianku aku ingat aku tuh pakai jaket training panjang, terus aku pakai masker, walaupun belum COVID aku pakai masker, dan aku duduk di depan di samping supir angkot. Nah, memang kan kalau di depan supir angkot tuh biasanya duduk berdua kan ya, 2 sama 1 supir kan, jadi emang sempit gitu. Nah, aku di tengah-tengah. Nah, aku tadinya aku pikir memang aku yang terlalu geser deket si supir. Jadi aku pas tangan dia ke paha aku pikir pas dia ganti gigi, oh gue terlalu deket nih gitu. Jadi ya udah aku minggir. Aku belum nyadar kalau itu harassment. Sampai padu sadarnya itu di tengah tol aku baru sadar, oh ini harassment nih. Dia berusaha megang paha aku selama itu, dan itu kan di tol ya. Maksudnya kalaupun aku kabur pun mau kemana gitu jam 10:30 malam, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku benar-benar cuman diem aja, shock gitu. Terus tadi aku cerita aku langsung turun dari angkot tuh, baru tuh aku langsung keluarin semua emosi aku di kamar mandi gitu, karena aku belum bisa nelfon siapa-siapa juga. Cuman dari kejadian itu memang yang penting benar afterward-nya, akhirnya aku bisa cerita ke orang apa yang aku alamin. Terus juga buat aku sendiri aku malah jadi lebih berhati-hati gitu. Aku tetap naik kendaraan umum, nggak ganti jadi naik mobil online juga, tetap naik kendaraan umum, tapi aku lebih berhati-hati ketika naik angkot, aku posisi duduknya di mana yang aman, atau juga kalau misalnya naik busway juga seperti apa gitu posisinya yang aman. Jadi emang lebih aware lah dengan keadaan sekitar, dan kalau kejadian itu aku tahu mesti ngapain gitu. Jadi memang ada prosesnya. Kalau misalnya pertama kali kejadian kamu begitu, buatlah itu jadi bahan pembelajaran dan fokus ke afterward-nya. Habis itu aku mesti apa nih kalau kejadian seperti ini lagi gitu. Lebih ke itu sih ya Kak kita ya. Oke, terima kasih untuk cerita dan diskusinya Kak Mita, Kak Hana, dan Kak Mutia. Mungkin sebelum kita tutup, aku mau coba konklusi semuanya dari cerita dari diskusi kita hari ini. Sebenarnya tuh kita sebagai perempuan, mau baik itu korban atau yang mungkin nantinya siapa tahu amit-amit ya kita terjadi sesuatu tentang harassment atau bullying di lingkungan sekitar kita, itu kita harus berani untuk speak up terhadap lingkungan sekitar dan cerita ke orang lain, dan nggak boleh dipendam begitu aja, karena kita sebagai perempuan harus bisa menjadi sosok yang kuat, yang tidak boleh memikirkan hal itu wajar untuk dilakukan oleh baik pria atau selebihnya pria pun juga tidak boleh untuk melakukan hal-hal itu kepada perempuan. Oke. Kurang lebih seperti itu diskusi kita hari ini. Sebelum menutup, aku punya info menarik untuk teman-teman Wow Girls yang ada di Zoom atau di live YouTube hari ini. Meskipun banyak tokoh penting yang berpengaruh dalam perjalanan Indonesia, belum banyak buku yang mengangkat tokoh-tokoh perempuan. Padahal nggak sedikit dari mereka yang berkontribusi terhadap Indonesia. Buku Her Story Perempuan Nusantara di Tepi Sejarah mengangkat 100 tokoh perempuan berpengaruh sejak masa Kerajaan Nusantara sampai periode sekarang, termasuk di dunia sains, teknologi yang seringkali diidentikan dengan dunia yang maskulin dan tidak ramah perempuan. Her Story ingin merebut kembali narasi-narasi sejarah perempuan yang dihilangkan. Dapatkan buku dari Magdalene Netko yang berjudul Her Story Perempuan Nusantara di Tepi Sejarah di toko buku Gramedia atau melalui Shopee Gramedia Official. Nah, selanjutnya aku juga punya info menarik. Ini kita akan mengadakan masterclass volume 2 yang akan diadakan di bulan Januari nanti tanggal 30 dengan tema New Normal Business, How to Start and Survive. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung registrasi di Zoom
di link terkait, atau bisa juga follow Instagram wiwow.id untuk informasi-informasi lebih lanjut. Nah, sebagai perempuan modern dengan aktivitas sehari-hari yang mobile dan cukup padat, kamu tentu perlu teman jalan yang asyik dan menyenangkan. Bisa loh pilih V-Radio di 106,6 FM Jakarta yang setia menemani kamu setiap hari. Dapatkan info menarik, tips keuangan finansial dari perencana keuangan Aidil Akbar Majid, hadir setiap hari pukul 12.15 dan 19.45. Atau mungkin para Wow Girls punya toko dan produk jualan online, kalian juga bisa ikut program iklan gratis di diskonan di siarin toko online-nya setiap hari jam 5.06 sore. Tahu, buat teman-teman Wow Girls nih yang pengen tahu dunia radio itu seperti apa dan pengen nyobain nih jadi penyiar radio, kalian juga bisa ikut V-Radio Intimate Playlist. Caranya klik web banner di www.vradiofm.com. Selama 1 jam, kamu bisa siaran dan bebas bikin playlist 12 lagu pilihan kamu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow dan cek Instagram @vradiofm atau website www.vradiofm.com. 106,6 V-Radio, lagunya hits beda. Nah, sebelum menutup, kita mau foto bersama dulu dengan ketiga narasumber dan teman-teman Wobger yang sudah hadir melalui link Zoom hari ini. Mohon teman-teman untuk menyalakan semua kameranya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari WeWow untuk capture foto-foto kalian. Mungkin aku akan pandu untuk teman-teman dari slide pertama dulu ya. Oke, sebentar. Slide pertama, teman-teman, oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk teman-teman di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk teman-teman di slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman yang hadir via Zoom atau via YouTube hari ini, jangan lupa mengisi form evaluasi yang ada di kolom chat. Nantinya ini akan kita gunakan juga untuk evaluasi dari WeWow di next berikutnya. Terima kasih untuk Kak Mita, Kak Mutia, dan Kak Hana untuk diskusi hari ini, dan teman-teman semua sampai jumpa di WeWow Masterclass Volume 2. Selamat sore. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Thank you semuanya.